Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, mukawwirul laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil absar wa tabsiratan lidzawil i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi istafa min ibadihi dzawil iftikar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad alladzi da'ana lin najati fi daril qarar. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh Masjid Ziratul Abrar yang semoga selalu dilimpahkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami pada pagi hari ini untuk membacakan suntai hadis yang bertemakan jangan meremehkan kebaikan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi thaliq." Rawahu Muslim. Yang artinya, janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan walaupun sekedar bermuka manis ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas kita dapat mengambil beberapa poin pelajaran. Yang pertama, Islam melarang seseorang meremehkan atau memandang rendah kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, meski hanya berupa senyuman atau pemberian hadiah ala kadarnya. Ajaran Islam menekan agar umatnya tidak memandang rendah kebaikan yang datang dari pihak lain, karena memandang tinggi diri sendiri dan meremehkan orang lain dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi kebaikan itu merupakan sebab terbesar seseorang masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Hanya dengan tersenyum dan berwajah ceria merupakan suatu kebaikan yang dapat mendatangkan pahala. Maka dari itu, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun dianggap remeh oleh orang lain. Yang ketiga, Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya, dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat pelakunya. Yang keempat, jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang itu masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang salat malamnya, tapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Yang kelima, nilai kebaikan seseorang bukan terletak pada benda yang dimiliki, tapi terletak pada sikap apa yang ia berikan atau tampakkan pada orang lain. Sebab itu, sikap memberi dan menghargai dapat dilakukan oleh semua orang, baik kaya maupun miskin, tanpa menilai bendanya, tapi pada makna yang terkandung dalam sikapnya yang baik, sehingga memunculkan sikap saling menghargai dan mencintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai para wanita muslimah, janganlah antara tetangga yang satu dengan yang lainnya saling meremehkan, walaupun hanya dengan memberi kuku kambing. Hadis riwayat Bukhari. Dan poin yang terakhir, jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah. Barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Jika engkau menjumpai batu kecil di jalan, maka singkirkanlah. Barangkali itu menjadi penyebab dimudahkan jalanmu ke surga. Jika engkau tidak bisa berbuat kebaikan sama sekali, maka tahanlah tanganmu dan lisanmu dari menyakiti orang lain. Setidaknya itu akan menjadi sedekah untuk dirimu. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Dan mari kita akhiri pembacaan hadis pada pagi hari ini dengan bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, berikanlah mereka kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, berikan mereka rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Ya Allah, berikanlah mereka kemampuan agar bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, berikanlah mereka keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salihah dan salih. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal bukhli wal jubn, wa ghalabatid dain wa ghalabatir rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.